Atau masih di jalan Pak Bayu ya? Ya, monggo dimulai dulu Pak Kristen buatan apa-apa biar buatan terlalu lama. Jam setengah tiga bisa pulang. Wah, Pak Bayu di rumah. Di rumah. Insya Allah. Tadi sudah diberikan konsumsi API kok Pak Bayu. Nyaman. Nanti malam bisa ke pondok. Tat ini konsumsinya gimana? Pak Bayu, Halo, Halo. siapa pis yang pengen nah? Konsumsinya enak gimana ini? kira Pak Devian wae, Vi. Telepon Ya, apa? telepon. Oke, siap API. Pak Dwi, bok Siap. kokon. Lho, Pak Dwi, bok kokon tat. Tak kongkon ah. Lah apa kata kongkon? Ya Pak Dwi kok. Pak D ya. Pak Pak D ya tak Dwi. kongkon. Siapa? Maksudnya jaringan telepon. Ini saya telepon Pak D. Oh iya, 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 iya. Halo. D. Iki anu Pak Bayu. Pak Bayu iki nek omah. Bareng mawon. Pun wangsul kalau apa itu ada Mbak Arnita. Mbak Arnita. Halo Mbak Arnita. Salam kenal. Saya Atfi. Monggo Pak Kristen dimulai. Kita bahas beberapa poin penting atau evaluasi dari Omni Riset. Tat sudah pesen dia Tat. Boleh ya, monggo Pak Kristen dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Al Ustadz Muhdi Irsyad MPD yang kita tunggu dan motivasinya, dan para ustadz yang telah hadir pada acara Zoom meeting hari ini yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan kita yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat. Kemudian sholawat serta salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Semoga kita menjadi bagian umatnya yang mendapatkan syafaatnya sehingga kita bisa masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali rapat pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Baik, acara selanjutnya adalah pengarang dari Ustadz Dwi Irsad yang nantinya akan apa namanya diikuti dengan acara evaluasi diri terhadap proposal riset yang mungkin sudah dibuat seperti itu. Oke, kepada Ustadz Dwi Irsad untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz yang kami hormati, wabil khusus dumateng Ustadz Alfianis dan Yasin, Ustadz Bayu Aji, Ustadz Akhlis Fikri, Ustadz Atfi Nurlaili, niki koyo anak kula piyambak, dan Ustadz Rizal Tri Bimantoro. Nggih, tentunya setelah pagelaran besar gitu, Ustadz Bayu sudah kita lalui, kita memang harus merefleksikan, mengevaluasi dengan apa hasil yang sudah ada gitu. Kaitannya untuk apa? Untuk sebagai catatan diri kita, kan namanya evaluasi diri kan. Catatan diri atau evaluasi diri untuk bisa menjadi gitu, pijakan yang lebih baik. Kalau misalkan hasilnya kurang memuaskan, biar kita bisa melenting untuk tahun depan dengan berbagai macam evaluasi dan apa gitu, siasat-siasat
atau program-program yang lebih baru kan gitu. Kalau misalkan tahun ini sudah cukup membanggakan, nah, kita harus menjaga agar alurnya bisa sesuai dengan yang kita dapatkan di tahun ini. Harapannya tahun depan tetap sama kan gitu semangatnya. Nah, artinya kita perlu bertemu pada hari ini urgensinya seperti itu. Kita sudah bahas lama dengan Pak Risdan, ya. Setelah 1 minggu kami riset keluar, kita perlu rapat. Ternyata belum ada waktu untuk rapat. Sehingga lambat laun berjalan, belum sampai rapat, sehingga hari ini Boh Pie seadanya dengan kondisi yang saling berjauhan pun nggak apa-apa, yang penting kita rapat dulu gitu, Pak Risdan. Pak Risdan kok hilang-hilang ini tidak? Oke, Oh, oke, Tat. Siap, Tat. seperti itu. Jadi urgensi seperti itu. Nah, kami riset. Nah, ini saya lihat kita tetap bersyukur lah Pak Bayu. Satu, tetap kita ada yang lanjut di 30 besar. Itu sudah cukup bagi saya. Bukan seperti Olimpiade. Kalau Olimpiade saya bilang ya padanya. Kalau teman-teman di Olimpiade, kita tahun ini gagal. Karena target kita hanya satu. Kita lebih dari satu. Kalau Omi riset, kita cukuplah satu sudah sangat alhamdulillah sekali Pak Risdan. Terima kasih sudah mewakili madrasah. Namun kita jangan terlena karena yang namanya kompetisi kan gitu terus memperbarui dirinya. Kompetisi akan terus kompetitif intinya. Nah, maka kita juga harus memperbarui diri kita untuk menjadi yang lebih siap dengan semua perubahan yang ada. Tapi Omi Riset ini saya punya catatan, Tat. Nah, menurut kula, Omi Riset ini kita perlu melihat beberapa poin evaluasi yang kita catat untuk catatan di tahun depan, biar kita sudah lebih siap. Ini kalau pandangan kula, Tat Risdan, nanti kita bahas di sesi yang eh, selanjutnya. Riset itu kan banyak proposal yang datang, Tat. Saya kira itu tidak langsung manual manusia yang mengecek. Saya kira enggak. Pasti tetap menggunakan aplikasi. Nah, kita perlu dalam ini aplikasinya apa? Apakah memang yang tadi Turnitin anti plagiarisme atau ada aplikasi lain yang bahasanya meninjau similaritasnya atau bagaimana? Tapi saya hampir tidak mungkin dengan beribu proposal itu hanya 3 atau berapa orang yang mengecek. Saya kira itu menurut kula kok lewat aplikasi atau sistem baru nanti sampai 100 saat itu baru dikoreksi oleh manusia, oleh human gitu. Sehingga muncul 30. Ini kalau pandangan saya. Sehingga kita perlu eh, poin itu kita perlu punya apa namanya jalan keluar untuk tahun depan. Apakah memang turnitinya harus sangat-sangat minimal atau apa saya belum tahu, nanti kita bahas. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua mungkin yang terakhir Pak Risdan sebelum kita bahas bersama nanti yang menjadi moderator Pak Risdan Mawon. Riset ini saya lihat ada 2 Pak Risdan. Satu untuk yang pembelajaran pagi yang reguler, satu untuk yang ekstra. Nah, untuk ekstra kan jenengan Pak Risdan yang apa namanya menjadi pembimbing gitu, ekstra. Nah, kalau ekstra saya sebenarnya beda dengan yang reguler. Nah, misalkan dengan nanti coba komunikasi dengan teman-teman. Kalau misalkan ekstra ada yang nggak siap dari guru riset, saya nggak masalah. Saya nggak masalah. Nah, meskipun saya senang sih ada semua guru riset juga hadir di ekstra kan gitu. Arahnya bisa dipahami tak, Pak Rizdan ya? Kenapa? Karena saya juga merasa untuk ekstra tantangannya lebih berat, tidak seperti yang reguler, kan seperti itu. Sehingga seperti ini biar apa? Biar kalau atau kita punya pijakan yang kuat. Yang ekstra memang kita memang benar-benar yang paling siap. Misalkan kalau misalkan dari 5 atau 6 ustadz riset ini yang siap jadi pembina riset hanya 3, nanti yang kelas lain nanti bisa dipegang oleh ustadz yang lainnya. Nah, harapan kula di sana. Nah, sehingga kula tidak memaksa atau tidak memberi tuntutan yang lebih untuk ustadz maper riset untuk jadi pembina riset. Nah, arahnya bisa dipahami nggih Mas Rizal nggih? Gini Pak Kepala, Tapi paham. jenengan hanya apa namanya kita wajib tok tapi kayak dungono aku kan aku gak ngerti. Didengarkan Pak Kepala, ini kita Dengarkan live nggih. referensi. Nonton. Oke.
Soalnya Pak Bayu juga Olimpiade juga aktif, Mas Rizal Olimpiade juga aktif, Pak Aklis Iya, Olimpiade Pak. aktif kan gitu. Saya kira kok kita bukan manusia yang sempurna yang dua-duanya bisa. Kecuali Pak Risdan, soalnya Pak Risdan kumlot. Mahasiswa terbaik kumlot. Jadi dua-duanya harus masuk gitu. Mungkin itu Pak Risdan 2 poin yang kita bahas hari ini, guys. Yang pertama saya lihat Omni Reset saya anggap cukup bagus, cukup berhasil meskipun satu. Tapi kita perlu bahas untuk tahun depan kita persiapannya lebih baik seperti apa. Dan saya memahami itu karena dari banyak proposal, beribu proposal, kalau manusia atau human ya yang ngoreksi itu saya kira nggak mungkin. Pasti ada satu aplikasi. Nah, kalau aplikasi ini kan punya indikator-indikator. Nah, itu yang perlu kita dalami. Yang kedua mengenai pembagian ekstra sama reguler. Reguler sudah sangat bagus, Pak Bayu, Pak Rizal, Pak Anas, Atfi, sangat bagus. Saya hanya tinggal nunggu siapa yang maju proposal riset lagi selain Ustadz Rizdan setelah ini. Nah, untuk ekstra, saya menyerahkan pada Ustadz Rizdan untuk mengkoordinir. Tidak harus dari Ustadz Mapel Riset menjadi pembimbing riset. Tidak harus. Terima kasih Ustadz Rizdan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Dwi atas masukan dan arahannya. Selanjutnya adalah evaluasi diri dari Ya. masing-masing asatid riset. Atau mungkin Ustadz Aklis rumiyin niki. Ustadz Aklis tasih nyumbang. Nyumbang. Oh jenenge bantu resepsi. Menawi mboten wonten respon kula langsung alihkan ke Rewang, rewang. iya 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 iya. Langsung saya alihkan dulu ke para asatid riset untuk evaluasi Iya. diri. Mungkin Ustadz Afi terlebih dahulu, nanti diikuti oleh Ustadz Bayu dan Ustadz Rizal. Nanti mungkin kalau yang terakhir mawon mboten napa-napa. Oke, monggo Ustadz Afi, Ustaz. silahkan Ustadz Afi. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin tadi yang disampaikan sama Ustadz Dwi terkait sama sebuah aplikasi, kalau yang saya tangkap itu beberapa tahun yang lalu, yang Rumah Kir itu juga membocorkan lah, sebenarnya itu memberitahuan ke kita bahwa dalam menyeleksi sebanyak 1.000 sampai dua kan sampai 1.000 ya, itu dia itu yang pertama awal dilakukan yaitu plagiasinya itu berapa. Kemudian setelah itu kalau yang sekarang kan ada di Mulfu kan ada yang AIB, ada AI juga lah. Ternyata kemarin tuh yang punya saya itu enggak tak centang AI-nya. Jadi kemungkinan besar dia kedetek di sistemnya tersebut. Kalau yang tahun lalu kan nggak ada AI, yang 1 atau 2 tahun lalu nggak ada AI-nya. Nah sekarang ini ada AI-nya. Nah ini mungkin bisa aja menjadi bisa menjadi sebuah tersingkirnya kita juga bisa seperti itu. Karena kemarin saya juga Maksudnya PV? jadi gini Nat, di Mulfu kan dia kan ada cek plagiasi sama cek AI ya. Nah itu yang saya cek itu hanya yang saya centang itu hanya cek plagiasinya aja. Yang AI-nya saya nggak tak centang ketika itu. Nah kalau sesuai dengan plagiasinya itu, dia plagiasinya itu udah di bawah yang dianjurkan sama atau yang di bawah ketentuan jurnisnya, sudah di bawah 20. Cuman di situ AI-nya belum tak sertakan. Akhirnya di situ mungkin bisa saja dari segitu akhirnya langsung ke breakdown berapa. Gitu. Mungkin seperti itu. Kalau untuk aplikasinya mungkin kayak sih nggak ada sih kan, nggak ada. Terkait sama itu nggak ada. Mendeley, Jotero, Bibliosa ini. Kalau itu saya kurang tahu lah, cuma yang setahu saya itu lah dari Pak Bayu seperti itu. Yang Terima kasih Pak Afi. Ini yang saya tangkap dari Ustadz Afi kan 2 gitu, Tristan gitu. 1 aplikasi plagiarisme atau similaritisnya gitu. Yang kedua Nggih. adalah AI-nya. AI-nya. Nggih, Monggo yang betul. lain kalau ada pandangan, monggo Pak Rizdan. Nggih. Saya tanggapin apa langsung ke yang lain Langsung dulu? yang lain dulu aja. Mas Oke. Rizal jangan lupa makan siang. Nggih.
Nggih, setelah niki monggo Ustadz Bayu untuk sharing. Terima kasih Ustadz Lutfi. Nanti kita diskusi bareng biar niki kita memberi kesempatan dulu Ustadz Bayu untuk nopo niku menyampaikan evaluasi diri terkait dengan proposalnya. Nggih, monggo Ustadz Bayu. Oke, atas terima kasih atas waktunya terkait evaluasi ya, evaluasi diri. Mungkin saya sampaikan mungkin 3 poin mawon ya dari apa tadi yang dilemparkan dari Ustadz Irsyad tadi yang disampaikan dan juga disampaikan Ustadz Atfi. Yang pertama tadi terkait tentang karya kita, memang kita itu kemarin-kemarin masih seperti biasa dalam artian tipikal kita itu keluar sifat supernya ketika mepet baru keluar semua kekuatan super kita. Jadinya di situ kita bisa maksimal karena terhimpit oleh waktu, tambah semangat. Tapi tadi kalau kita tidak akhirnya nanti kalau ada hal yang lain kita bisa nggak maksimal. Saya sangat setuju. Yang dua ini juga respon dari Ustadz Irsyad. Saya sangat setuju kalau Ustadz riset dilibatkan dalam pembimbingan. Kalau saya kira mungkin bagaimana kalau ini kalau sih ya kalau memang disepakati ya pembimbingannya itu seperti olimpiade. Jadi contoh olimpiade itu ada satu poin yang besar berjalan yaitu KSM-OSN itu event terbesar pembimbingannya selama setahun ya kan dan sudah ada orangnya. Nah, saya kira bagaimana untuk bimbingan seperti KSM itu kita siapkan juga selama setahun sudah ada orangnya juga anaknya dan anaknya itu murni buat kita memang dalam proses yang panjang itu kita yang membimbing gitu. Jadi memang kita fasilitasi laptop sebagainya untuk mengembangkan dan pelan-pelan. Awalnya pagi nanti harus dia ngetik satu persatu atau latihan untuk humanist ya itu saya kira penting sih ya karena saya kira kan daripada mendadak nyali orangnya kita ustadznya dipinta untuk membuat judul sendiri nanti ternyata evaluasi juga presiden kemarin ya mungkin ingin kita tahu anak yang lolos kebetulan anak-anaknya itu ada yang kurang pede. Wah, itu kan nanti juga menjadi evaluasi kita ya ternyata yang lolos malah ada yang suaranya mungkin kurang lantang ada yang sudah lantang tapi yang satu nanti jelek yang Nggih, menyampaikan betul. jadi kan juga bisa evaluasi makanya bagaimana ya tadi ini yang ketiga juga untuk merangkum juga saya malah ke depannya usulan saya itu sistem ini berbuat langsung start contoh ini evaluasi mungkin bisa kita start Oktober atau November untuk persiapan untuk Maes tahun depan kita udah milih anaknya dan nanti mulai nanti untukin kapan bimbingan-bimbingan dalam perjalanan itu seperti biasa untuk melatih mental mereka kalau ada event-event lomba kita ajukan Pribon. Jadi nama anak sudah tahu sejak awal. Nah, kita bisa sejak awal tuh bimbing. Ya, jadi nanti ya kalau mungkin saat minta saya apakah berminat, insya Allah berminat. Apalagi malah ada satu hal yang saya ingin apa namanya sih ya tekankan mereka itu adalah public speaking, terutama dalam presentasi. Itu mengapa kemarin pasti minta tolong satu presiden, saya juga antusias ya diantaranya itu karena emang penting itu. Apalagi ya tadi kita milih apa membuat jurnal kita terbalik dulu ya pasti Omi kemarin ya kita membuat judul dulu ya ketika itu Ustadz Bushro ketika itu kita udah lolos kita baru menyiapin anaknya juga seperti apa mendapatkan kucing dalam karung kita sama-sama juga mendapatkan kucing dalam karung yaitu evaluasi dari saya dan respon saya terkait idenya saat Irsyad, saat Atfi juga penting. Yang penting intinya adalah kita persiapkan setahun dari sekarang. Saya kira itu. Startnya mulai kapan, monggo. Oke, terima kasih. Ini yang saya tangkap dari Pak Bayu kan masalah persiapannya yang lebih awal, gitu. Jangan mepet seperti tahun ini. Kemudian juga Pak Bayu masih sangat antusias kalau memang tahun depan masih diminta untuk membimbing seperti itu Pak Bayu, gitu. Tahun depan Pak Bayu masih di Menawan.
Sapi dewa tok. Nah, yang pasti tahun ini Amin. kawan. Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Bayu. Sangat-sangat terima kasih. Monggo Pak Risdian dilanjut. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Ustadz Bayu. Selanjutnya adalah Ustadz Rizal. Monggo Ustadz Rizal untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Tristan atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar Ustaz Tristan? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Oke, siap, siap. Terdengar. Baik, yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Kiai Dwi Irsyad MPD, dan juga para Ustadz ingkang kula muliakan, Ustaz Tristan, Ustaz Bayu, Ustaz Advi, wonten Bapak Waka, ngapunten Pak Waka, Ustaz Aklis, terkait evaluasi dari kula piyambak untuk Omni Riset tahun ini. Yang pertama, saya mengambil pembelajaran dari judul yang lolos di berbagai bidang, 3 tema. Karena 3 tema ini ternyata yang diambil itu judul dari, menurut saya sendiri judulnya itu lebih ke eh, ada yang sederhana tetapi menyentuh ke tema. Jadi kayak kemarin itu di ekoteologi kalau tidak salah di tema ekoteologi Islam, integrasi Islam dengan keilmuan itu najis dengan, berarti perkara najis itu kan lingkungan terus dimasukkan ke dalam bab fikih. Nah, kemungkinan besar kalau itu substansinya juga bagus itu insya Allah juga lolos. Kayak punya Ustadz Anas itu padahal sudah sangat sesuai dengan tahun ini Roblox, yang mana Roblox itu kalau saya lihat baru trending. Jadi kalau misalkan substansinya masih tidak sesuai yang diinginkan juri, kemungkinan besar juga di, di tidak diteloskan. Kemudian kalau yang punya saya sendiri 3, menurut saya memang tidak sesuai dengan permintaan juri kalau proposal yang diloloskan judulnya sangat luar biasa seperti itu. Terus kemudian selain terkait judul, berarti harus optimalisasi proposal. Jadi masing-masing pembimbing, kalau tadi Ustadz Bayu menyampaikan persiapan lebih awal, kalau saya sendiri lebih optimal 2 saja. Jadi kemarin saya 3, itu menurut saya sendiri eh, kurang maksimal. Untuk substansinya mungkin kalau saya lihat dengan penyakit Tristan kok jauh yang lolos aplikasi penyakit jantung. Jadi dari latar belakang masalahnya itu menurut saya sendiri untuk penelitian gap research-nya itu bagus. Saya cek di cetakan proposal yang kemarin saya berikan kepada anak-anak itu Tristan, wah itu dari kalimat per kalimat saya menemukan ini sudah sangat baik gitu kan. Jadi memang mengapa kok Ustadz Rizdan proposal yang aplikasi penyakit jantung itu lolos, selain judulnya juga bagus tapi substansinya juga sesuai dengan permintaan dari buku panduan. Sedangkan buku panduan sendiri per subsnya itu ada maksimal kata. Nah, di maksimal kata itu Ustadz Rizdan bisa memaksimalkan substansi yang ada. Jadi sangat baik. Itu yang membuat saya kagum Ustadz Rizdan. Jadi ke depan saya akan mempersiapkan lebih awal, jelas itu satu sesuai dengan Ustadz Bayu. Untuk anak nanti mungkin menyusul, tetapi memang benar harus disiapkan juga siapa yang nanti akan maju seperti yang di Olimpiade mungkin ya. Disiapkan anak-anaknya terlebih dahulu agar ketika besok ada event besar baik itu di opsi maupun di OMI kembali nanti bisa lebih lebih bagus lagi dan bahkan lolos semua begitu, amin ya rabbal alamin. Kemudian selain optimalisasi proposal, yang ketiga menurut saya sendiri dari segi eh, cek plagiasi, kemungkinan besar kalau cek plagiasi yang disampaikan Bapak Kepala ketika di awal tadi memang sangat sudah eh, minim sesuai dengan aturannya 25, bahkan sudah di bawah 25. Tapi mungkin karena banyak yang mengirim proposal mungkin semua sudah tercek berapa sekian, mungkin ada yang sama-sama bagus tetapi
Ini asumsi saya Bapak Kepala, sama-sama bagus nih, di bawah 25, kemudian kok punya saya, misalnya punya saya sama Ustadz Bayu atau Ustadz Atfi sama-sama 20, temanya juga sama, SDGs. Nah, kemungkinan besar yang paling diambil ya yang paling bagus substansinya, atau mungkin malah saya yang cek turunitinya 19 yang memang diambil. Jadi kemungkinan besar memang cek turunitin itu eh, cek plagiasi atau similaritasnya itu memang poin paling utama yang memang diloloskan terlebih dahulu baru dicek substansi. Jadi memang harus benar-benar minim, kemungkinan besar akan ada seleksi ini sama-sama 20, ini sama-sama 15%, tetapi dari segi substansi ini bagus, ini tidak. Kemungkinan besar ya memang harus lebih minim sekali. Kalau saya kemarin mentok di 11 atau 10, itu kemungkinan masih ketambah lagi kalau yang cek rutin dari kementerian. Karena kok kayaknya beda-beda hasil cek rutin kampus juga kadang berbeda dengan cek rutin yang berbayar seperti itu, Pak Kepala. Saya tahu saya kok memang berbeda begitu hasilnya. Tapi kalau sudah di bawah 25, misal 20, dicek di Turnitin yang satunya lagi 19, insya Allah tidak lebih dari 20 kalau itu memang. Biasanya seperti itu. Terus untuk saya sendiri, mohon maaf, belum bisa lolos. Kemarin juga yang lomba esai di ekstra, itu tidak ada akumulasi nilai, tetapi saya sudah menerima yang esai genre Jateng juga belum lolos juga Ustaz Rizdan, Bapak Kepala. Ngapunten, ini saya juga mencari event lagi untuk bulan ini. Ya, insya Allah saya siap untuk lebih baik ke depannya. Begitu Ustaz Rizdan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara umum sama nggih. Yang pertama niku memang eh, cek plagiasinya, yang kedua itu adalah kontennya. Nggih. Selanjutnya niku kula piyambak langsung mawon nggih para asatid. Jadi saya kan mengirim dua judul proposal. Yang pertama itu tentang Hard for Edu. Sebelumnya itu kan namanya Hard for Teen ya. Saya ubah jadi Hard for Edu. Untuk apa? Agar saya sesuaikan dengan tema yang ada. Jadi sebenarnya itu untuk Hard for Edu itu untuk transformasi Hard for Teen itu sebelumnya untuk transformasi digital. Nah, mepet 12 jam sebelum pengumpulan proposal itu saya ubah temanya. Apa namanya? Saya ubah temanya untuk yang Hard for Edu saya ganti judul Hard for Teen saya ubah jadi Hard for Edu, saya masukkan di SDGs, yang satunya yang Guardian itu saya masukkan di transformasi digital. Karena kenapa? Yang di SDGs itu ada tema yang sedang trending. Benar kata jenengan Ustadz Rizal, itu kan ada subtema, subtema, subtema. Nah, salah satu subtema yang di apa namanya digunakan di SDGs itu adalah pembelajaran mendalam. Nah, itu saya edit, delalahnya itu bisa masuk Ustadz Rizal. Nah, permasalahan saya itu kemarin kesulitannya itu di penurunan tingkat plagiasi. Karena kenapa? Daftar pustakanya itu terhitung. Kalau tanpa daftar pustaka itu insya Allah sudah 11%. Nah, jenengan kemarin itu kan pakai Mendeley nggih, Ustadz Rizal. Pakai Mendeley. Iya, Nah, Ustaz Rizdan. ketika pakai Mendeley sepertinya daftar pustakanya itu tidak ikutan dicek. Sementara saya kemarin manual sehingga ikutan dicek, sehingga ketika ikutan dicek sampai 33% atau ya pokoknya 30-an ke atas lah. Solusinya bagaimana? Kemarin solusi saya adalah terpaksa menghilangkan daftar pustaka yang ada. Jadi sebenarnya kemarin itu sampai 27 daftar pustaka, saya hilangkan sampai hanya 16 daftar pustaka. Itu kan sayang sekali menurut saya, guys. Sayang sekali menurut saya hanya 16 daftar pustaka. Itu pun kalau saya cek terakhir itu tingkat plagiasinya masih 24%. Mepet sekali. Saya jadi nggak terlalu berharap kemarin ya semoga lolos tapi nggak terlalu berharap juga. Tapi alhamdulillah kok diberi kesempatan untuk lolos dengan cara yang agak nakal dengan cara apa tadi? Menghapus daftar pustaka yang ada untuk menurunkan cek Turnitin. Apa namanya? Untuk menurunkan tingkat plagiasi. Untuk apa ya? Apa namanya? Nggih, biar bisa lolos nggih. Sebenarnya yang saya harapkan lolos itu Guardian tapi kalau di Guardian itu kelihatannya masih belum sesuai dengan apa namanya
tema dan latar belakangnya juga tidak terlalu kuat, jadi nggih belum lolos. Nggih ngoten. Dan eh, saya ingin apa namanya menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya saat ini memang dunia riset di kalangan madrasah ini semakin bagus dan semakin ketat persaingannya. Karena kenapa? Karena memang kompetensi abad 21 yang kompetensi abad ke-21 digunakan salah satunya adalah kolaborasi. Kita lihat kenapa Muria bisa lolos kemarin dan hari apa tahun ini bisa sampai lolos 3 karena memang ada kolaborasi. Sekolah-sekolah besar pun juga melakukan kolaborasi. Entah itu dari praktisi, entah itu dari dosen. Kalau di MTSN kemarin itu dari BRIN. Kalau dari Yan Bu Muria itu saya cek itu dengan Pak Falah. Alhamdulillah lolos 3 itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah harapannya untuk tahun ini Duko make dipun ACC atau tidak, kelihatannya kita perlu membuka pintu kolaborasi. Nggih. Entah itu kolaborasi dengan pihak luar ataukah dengan Ustadz Dwi sendiri. Kan beliau kan sudah S3 juga. Nah, itu. Dan memang untuk yang lolos ini, Hard for Edu ini memang metodenya saya buat detail banget. Dan karena kebetulan saya jurusan pendidikan atau prodi pendidikan, jadi saya lebih menguasai itu dibandingkan dengan proposal-proposal sebelumnya. Jadi karena metodenya detail, ya kan, jelas, mungkin itu yang menjadi salah satu faktor diloloskannya Hard for Edu. Nah ini saya juga minta tolong kepada beberapa teman yang mungkin saya ajak untuk kerjasama seperti Ustadz Bayu dalam hal presentasi. Kemarin memang berat Ustadz Bayu. Kenapa kok saya milih milih itu juga saya masih apa namanya sedikit pripun ngoten. Karena kenapa? Yang pertama memang pokoknya yang tidak melakukan pelanggaran itu yang saya ambil. Kemarin delalah kelas 8 itu cukup banyak. 8E cukup banyak melakukan pelanggaran. Hanya saja ternyata sudah apa namanya istilahnya masa-masa hukuman itu ternyata sudah selesai. Nah, kesalahan saya tidak mengecek masa masa hukuman. Terus kenapa saya pilih itu mereka bertiga? Yang pertama karena memang akhlaknya bagus, jusnya juga bagus. Terus yang selanjutnya apa ya kemarin ya? Ya, yang paling apa namanya tidak lantang dalam menyuarakan itu sebenarnya punya track record pernah menang lomba mocopat. Pernah menang lomba mocopat. Hanya saja ketika kemarin disuruh untuk presentasi kok malah takut dengan dirinya sendiri Ustadz Bayu. Nah, ini kalau masih membutuhkan Ustadz Bayu untuk mensukseskan apa namanya eh, penelitian kita, nggih. Tadi malam saya apa namanya ketemu dengan pengembang penelitiannya ya semoga niki pengembang penelitiannya, pengembang aplikasinya semoga niki aplikasinya benar-benar lebih sempurna dari aplikasi yang sudah ada seperti itu. Semoga diberi kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ngoten Ustadz Dwi dari saya, monggo menawi diberi masukan tambahan lagi. Intinya Oke, niku terima napa kasih. jenenge apa niku tadi daftar pustaka perlu dimendeley kemudian apa namanya kita mungkin perlu membuka kolaborasi terus kemudian kalau salah dalam memilih siswa tapi ya berkahnya juga ada sih. Salah satu siswa yang tadi yang kurang lantang tadi itu ayahnya adalah dosen UIN Kudus gitu mungkin ada berkahnya tersendiri meskipun anaknya agak lemah gitu. Oke, monggo Tat. Oke, terima kasih. Niki kita sampun di kesimpulan, nggih. Saya rasa sudah menyuarakan semuanya. Kita niki kan merangkai dari banyak masukan dari panjenengan, curah pendapat dari jenengan, brainstorming dari jenengan, kita ambil poin-poin yang menjadi kesimpulan dari evaluasi kita bersama kan ngoten. Nah, ini yang beberapa yang saya catat, yang terpenting itu adalah yang pertama tetap cek Turnitin itu memang harus disesuaikan sangat-sangat minimal. Meskipun Ustadz Rizdan sama Ustadz Rizal ini berarti lebih minimal Ustadz Rizdan gitu. Betul Ustadz. Tapi Betul delala harus ya. Tatrisdan yang lolos Lolos. ngoten. Ya artinya saya kira karena ini saya karena melihat tadi loh seribu-ribuan seperti itu saya rasa kalau manusia biasa kok kurang gitu. Nggih. Atau mungkin di Mas Rizal itu ada juga aplikasi selain Turnitin, ada aplikasi lain gitu loh yang digunakan oleh pihak Kemenak sehingga mungkin hasilnya bisa berbeda kan mungkin saja.
dan lain Nggih. sebagainya, atau mungkin juga di daftar pustaka dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau juga setuju adanya kolaborasi, sangat-sangat setuju. Monggo nanti bisa proposalnya disiapkan, nanti kita bahas berdua. Karena riset ini sudah pernah ada kolaborasi juga dengan Romaker. Jadi tidak masalah. Kalau Olimpiade memang saya kok pengen jogo dhisik, ojo kolaborasi. Saya percaya sama Ustadz Rizal Tri cum laude, Ustadz Rizdan cum laude, Ustadz Bayu cum laude. Sing mboten cum laude cuman kula mawon. Bisa kan ngoten. Jadi itu cuman nanti kalau misalkan berkembangnya waktu, saya tidak kaku-kaku amat. Tak. Suatu saat kalau Olimpiade butuh ada kolaborasi juga saya sangat siap nonton itu. Yang kedua, yang ketiga kan kolaborasi, gitu. Dan yang keempat ini mengenai persiapan yang tadi disampaikan Pak Bayu, saya sangat-sangat setuju. Misalkan, gitu, per Januari sudah harus siap proposal itu malah kalau siap. Jadi kalau misalkan Januari kita sudah menyiapkan proposal untuk tahun depan, nanti pas kolaborasi itu sudah terfokus memang pakai ide yang seperti ini. Nah, tapi memang saya minta semua ustadz pengampu riset membuatkan seperti kemarin. Ini beda dengan ekstra riset, gitu. Ekstra riset kan bukan hanya Omi riset atau dan ya. Kalau yang ekstra riset, kalau yang seperti lomba-lomba di universitas ataupun lomba-lomba yang IESA itu biar Ustadz Rizdan Mawon yang mengkoordinir. Tidak semua Ustadz Mampel Riset menjadi pembina, saya tidak semua. Boleh kalau memilih untuk tidak mau membina. Nanti dikomunikasikan sama Ustadz Rizdan biar apa? Kelasnya kalau ada potensial diambil Ustadz Rizdan. Pak Rizdan memahami nggih? Nggih, nggih, Tat. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang untuk OMI memang semua asatid pengampu riset membuatkan. Misalkan kita sepakati Januari, monggo. Atau misalkan Oktober ini Pak Bayu minta Oktober ini ada proposal untuk tahun depan, monggo. Monggo itu ada 4 ya Tat, yang saya tangkap. Monggo kita sepakati yang mana. Yang pertama mengenai Turnitin, yang kedua mengenai tema Tat. Tema kita harus cari yang tren itu sebenarnya kalau di aplikasi di AI internet ada banyak Tat itu. Ada konsensus, Skyfi, ada Scopus. Itu bisa kita lihat tren terbaru dan lain sebagainya, analisis bibliometriknya. Dan coba Nggih, nanti mungkin kapan-kapan dalami yang saged di-share Ustadz Dwi kepada kami. Jadi kan nggih, kan ngono. seperti itu. Artinya memang ada banyak media yang digunakan, tapi nggih benar tren itu yang perlu kita perhatikan. Jadi tat Turnitin, tren, penyiapan lebih awal sama kolaborasi. Monggo kita bahas bersama. Monggo, monggo. Monggo Pak Risden. Monggo nggih. Ini Ustaz Irsyad, Nggih, apakah boleh menyampaikan sedikit tambahan? nggih. Kalau saya itu yang tadi ya usulan saya lebih awal tuh malah bukan outputnya sebuah proposal, bukan proposal jadi anak Nggih, nggih. mempelajari itu waktunya malah terlalu lama. Malah saya kira ya seperti kita memilih anak dulu yang Nggih. memang itu baik. Nah, kita ajari tentang teknik-teknik itu, dan jadi mereka kita latih dulu, dampingi mereka yang buat. Mereka Oh, yang nggih, buat, nggih, nggih. mereka yang menggali, kita yang dampingi. Saya itu terinspirasi dari cara didiknya Pak Atfi kepada anak MA. Nah, seperti itu. Jadi Yo, mereka, fitur malah itu. ya itu yang itu loh, Atfi itu loh. Cara didiknya kan anak MA kan mereka memang kita nanti nggak boleh melepas pas. Mereka kan anak MA bisa mungkin mengontrol diri ya. Tetap kita dampingi, tapi kita kasih percaya mereka untuk eksplor. Tujuannya mereka mencari sendiri itu secara mental mereka lebih pede dan mereka merasa emang jiwa risetnya ada. Nah, tapi kalau sama tadi yang saya Irsyad, Januari kita sudah jadi proposal untuk tahun depan, sama saja. Saya kira nanti outputnya juga Nggih, nggih. mereka anak yang kita pilih itu mendapatkan kucing dalam karung. Jadi, yo boy, aku kurang ngerti Arduino, aku kurang ngerti iki, aku kurang ngerti iku, gitu loh Pak, maksud saya. Nggih, Jadi, nggih. Terima kasih Pak Bayu, nggih, nggih. Saya kira juga hmm, selaras saja Pak Bayu, nggih. Jadi hmm, yang penting kula poinnya di persiapan. Meskipun iya, tidak proposalnya, tadi kan kita balik nonton Pak Bayu, nggih. Kalau dulu kan hmm, kita nyiapkan proposal dulu baru nyari anaknya. Nah, kita hmm, ini kan coba dibalik, kita nyari bibitnya anaknya. Nah, baru kita iya, nanti bimbing
untuk proposalnya atau mereka kita bantu, kita bimbing untuk mendapatkan judul kan ngoten. Betul, jadi kita lebih ada banyak waktu untuk Nggih, kula betul, selaras mawon Pak Bayu. Yang penting memasuk poinnya mereka. disiapkannya lebih awal. Monggo. Nah, tapi saya kira kita butuh juga yang namanya waktu yang kita sepakati bersama. Kira-kira misalkan gini, mohon maaf, kita rentang antara Oktober sampai Januari kita mencari bibit terbaik. Nanti Februari atau Maret kita sudah berani untuk memunculkan nama yang disiapkan tahun depan. Kok kayak seperti itu. Saya pengen ada kejelasan mengenai tenggat waktu. Monggo, Ya, bareng-bareng nyuwun monggo, masukan Ustaz nih. Presiden nanti bisa coba untuk ngasih timelinenya. Nggih, Ustadz Bayu. Oke. Timeline nggih. Langsung langsung saat niki mawon Ustadz Bayu, Ustadz Irsyad timeline. Hari ini aja, aman lagi, Nggih. insya Allah. Sampai Nggih. setengah tiga, insya Allah cukup ini, masih 15 Oke. menit. Ustadz Rizal, ampun supaya dicatat. Nggih. Ini terkait dengan timeline itu mungkin Ribon. Mungkin perlu dicari dulu bibit anaknya di bulan Oktober sampai Desember atau Oktober sampai Januari, kira-kira. Atau sampai Februari. Atfi ngomong Atfi. timeline. Cari anak. Kalau cari anak 1 bulan itu cukup, Tat. Insya Allah, Tat. Ya 2 bulan lah, 2 bulan, 2 bulan. Oktober sampai Desember kan? Oke, Oktober dugi Desember, Tat. Halo. Tapi terkadang niku nopo, Tat? Non sewu nggih niki. Nopo niku kadang niku loh. Juknis itu bisa berubah. Nah, kemarin itu yang di luar prediksi. Biasanya itu juknis kan hampir sama. Nah, ini juknis tahun ini itu agak agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, semoga sih tahun depan juga masih sama sehingga judul-judulnya pun banyak yang tidak sesuai. Nah, itu yang mungkin membuat beberapa madrasah-madrasah besar seperti Man 1, Man 2 itu banyak yang tidak lolos. Kemungkinan itu banyak yang tidak sesuai mungkin nggih. Oke, ini kalau misalkan Tapi saya tetap coba simulasikan, Pak Kristen, nggih. Oktober ini sampai di bulan Januari, Januari nggih. itu adalah kita proses untuk mencari anaknya. Mencari anaknya nggih. Misalkan jenengan di November sudah ada, Persiapan. buatan apa-apa. Nggih, siap. Buatan apa-apa. Misalkan Desember sudah ada, buatan apa-apa. Yang sampai Nggih, siap. mepet. Nah, Januari berarti akhir Januari, ngoten Pak Presiden. Atau pertengahan Januari. Pertengahan Januari mawon utawa napa-napa. Iya. 17 gitu. Karena Nggih, 17 rakaat. Nggih, saya juga suka cocok seperti itu tak pendekatannya. 17 Januari kita sudah dapat anaknya kan seperti itu. Nah, dari timeline sudah dapat anaknya baru kita pembinaan intensif kan ngoten Pak Presiden gitu. Nggih, nggih, Nah, Tat. berarti itu sampai risetnya selesai berarti. Omni risetnya selesai. Atau pripun Pak Presiden? Nggih. Nggih, kita buat apa namanya proposal yang mungkin hampir-hampir sama dengan apa namanya juknis-juknis sebelumnya. Tidak masalah sih. Nanti katakanlah misalnya tidak digunakan di Mires itu kan bisa digunakan di opsi. Soalnya Ya, saya lihat kemarin di Yan Bu Muria itu tidak hanya selesai penelitian, Tat. Hakinya pun itu juga sudah ada sebelum ini loh berarti kan dia sudah selesai penelitian. ya. Hakinya itu Ya, sudah jadi, siap. Tat. Kan keren sekali nih kok. Nggih. Oke. Akhirnya Berarti diupload pas setelah ketika ya, pengajuan proposal. Kalau itu kurang tahu ya, cuman yang jelas nih hakinya mereka sudah punya. Bahkan ya. sebelum pengumuman kelulusan mereka juga sudah punya nih kok. Berarti kan mereka sudah membuat aplikasinya, sudah atau membuat risetnya, kemudian ya wes kono iku ya. Buat aplikasi, kemudian apa namanya risetnya sebenarnya sudah selesai. Dia ngotot buat nopo-nopo tat. Ya, semoga juknya tidak terlalu jauh aja gitu dengan proposal yang kita buat. Oke. Halo adik, Halo Adik Rizal. adik Rizal, adiknya Pak Bayu tat. Oke. Oke, berarti kan sampai Januari kita fokus masing-masing mencari bibit seperti itu kita. Mencari orang yang punya potensi baik secara apa namanya intelektual dan juga secara finansial kan Pak Presiden ya. Yes, Kemudian tat. Januari sampai ini tak buat reng-rengan biar agak macem tadi ya. Januari sampai Mei kita fokus di proposal. Mei sampai Agustus kita fokus di finalisasi proposal. Nggih. Oke. Syukur-syukur wes dicicil aplikasinya. Untung yang Ah, Harvard
Edu niki wis dadi asline cuman perlu Ya. penyempurnaan ngoten nggih, Tat. Kemudian untuk mengenai kolaborasi bisa dimulai di Januari kalau menurut saya, Tat. Jadi kita sudah dapat bibitnya, nah kita coba mencari ilmu lagi untuk gitu. Nah, dengan nanti siapkan proposalnya kepada Kulo dan Pak Aklis agar nanti bisa kita lihat mana yang kita ambil. Tapi secara umum saya sangat setuju ada kolaborasi. Tapi setelah fondasi kita sudah kokoh, artinya anaknya sudah siap. Nggih, Tat. Oke. Oke. Dan sekali lagi nganu Pak Bayu teman-teman, saya sangat orang yang tidak setuju kalau dibilang bejo-bejonan riset itu. Kenapa? Karena ada ilmunya kok, Tat. Ada indikatornya. Kalau dibilang iki kok nganu orang lolos karena orang bejo, iki lolos karena bejo, saya tidak setuju. Lolos karena nggih, memang pantas untuk lolos. Tidak lolos karena ada kekurangan. Kenapa? Karena ada ilmunya apa tak riset itu. Ada indikatornya, ada analisisnya dan lain sebagainya. Meskipun aspek subjektifnya ada, tapi saya kira tetap bukan karena faktor bejo semata. Nggih. Oke, Indikatornya mantap. jelas tapi memang ada sedikit subjektivitas atau preferensi. Iya, Nah, preferensi. kalau seperti itu, guys, saya mengakui ada subjektivitas, tapi tetap Tetap orang ada bejo, indikator. orang bejo-bejonan. Memang yang pantas lolos ya lolos saja. Oke. Gitu sih, Nggih, monggo Ustaz. sudah di jam 14.20 kalau ada tambahan. Ustaz Atfi kelihatannya kok ngacung-ngacung terus. Monggo Ustaz Atfi. Kolaborasi Tadi sama Pak Falah tadi Tat, atau sama Sinten? Masih mute. Oke. Ini sambil kulo amati dulu, Tat. Apakah Pak Falah atau Pak Bayu kembali? Pak Bayu ini kan saya juga belum lihat Pak Bayu statistik. masih di Menawan tahun depan. Pak Bayu rumah kir, Tat. Oh, Oke. Ini saya belum lihat statistik apa namanya Pak Bayu itu meloloskan berapa. Sementara yang saya lihat kemarin itu 3. Tapi kan tidak diposting semuanya. Biasanya Pak Bayu itu memposting ketika sudah dapat medali. Gitu. Semoga nular Pak Bayu, Aji, dan Risdan. Amin. ini negara. Oke, monggo. Afi, kata-kata terakhir. kan menanggapi tadi yang untuk perekrutan apa itu loh apa kayak perekrutan anak yang mau di itu loh berarti kan kita menurut itu saya mau tanya itu kelas berapa? Karena kan Kalau kalau tahun saya depan nganu Vi, yang karena Kelas penting kan 8. nah, karena kan tahun depan kan itu kan kelas 9 dan kemungkinan kan Omi kan juga pasti akan di bulan Agustus atau September antara itu lah itu kan pasti mereka sudah fokus ke ke yang ujian gitu. Jadi mungkin kalau kelas 7 ya berarti emang agak itu tak harus ngajar deh. oke. Kalau pulau saya memang harus kelas 7 dan kelas 8, Vi. Jangan kelas 9. Karena kan ini mencari bibit. Nah, kalau jumlahnya, nah, kalau sementing bocah-bocah yang melu, yang dengan rekrut, itu sudah pernah merasakan lomba sebagai rewardnya gitu. Ya kan Pak Bayu? Kalau di Olimpiade kan ada asa seperti itu. Mbok piro-piro lah, sementing pernah di melono lomba. Aku lah nonton, Vi. 8 cukup, tadi Pak Bayu bisa. Monggo. Terus itu kan apa? Kita jangan lupa kita jangan melupakan juga ada kompetisi lain yang selain OMI itu kan. Ada namanya opsi. Opsi itu kan kita kan tahun kemarin kan belum apa ya walaupun lolos tapi kan belum maksimal. Lah ini mungkin tadi yang kalau misalkan judul sampai bulan Maret mungkin juga bisa nanti diikutkan di opsi. Oke, monggo. Kalau opsi itu kan ekstra ya, Vi. Ekstra opsi saya neng Arisdan wae ya. Kalau iki aku pengen Omi apa? Soalnya kita ki Omi. Menak nggih. Omi mania. Mantap. Nah, maksudnya Omi itu memang dari tim Aja besarnya riset, kemenak nggih. pembina riset atau Ustadz Mampel riset. Saya minta ada wakilnya, Pak. Sehingga memang harus. Kalau opsi dan lain sebagainya, saya sangat-sangat tahu kesulitan riset. Nah, sehingga saya kok memang kayak ora pengen bebani sing rumangsa kabutan. Misalkan Mas Rizal sih boten. Misalkan kok aku sendiri riset kewangil cara aku. Aku ora pengen opsi bimbing. Aku ngomong Pak Rizdan, Pak, kelasku kok
mboten pengen kula sing bimbing. Jenengan nggih, ben ngono. Tapi nek Omi memang saya wajibkan untuk seluruh eh, Ustadz riset. Sehingga harapannya Pak Aklis nggih, harapannya iki kelas pitu A tahun niki sing ngajari riset, kelas 8-ne padha sing ngajari riset. Ada kesinambungan ngoten. Harapannya ngoten. Sepakat, Kelas sepakat. 8A, kelas 8 B misal Mas Rijal, saya 8B ini ya Mas Rijal nih. Harapannya ngoten. Jadi memang bertahap. No, saya pengen ya kalau misalkan berani itu nggak langsung kelas 7 ambil nih. Karena kan di Januari kita Kelas 7A penentuan. jangan Tat. Kelas Oh 7A iya, Tat. aja. SMP itu apa iki? Ngajar itu apa kan? Saya Tat yang Tat. Yo, itu ayo oleh sih nak sing wis target. Raisa ya. Jangan Tat, nggak ada, nggak ada. Kemarin tak tanyain nggak ada sama sekali. Kalau yang saya target siapa? Kau ngacung kok. Nggak Ya apa-apa, berarti Tat. ngene ae nek sing pitu A iku oleh milih kelas liyane Pi, khusus kamu. Ya. Kelasku boleh, Tat. Oke. Nah, Saya wes kan ngono lihat ae. dengan potensial juga. Nah, soalnya memang saya pengen kok terstruktur untuk yang Omi itu memang Ustadz yang ngajar riset biar lebih apa ya lebih luas lah cakupan kita untuk mendapatkan anak-anak terbaik dan karya yang terbaik. Ngono Vi ya, Pitu B kan sekarang masih aman Tafid ya, bukan kelas Tafid kan, Pitu A tok isi. Oke Tat. Ya, makasih Vi. Jadi ngoten untuk yang riset Omi riset ini mohon tidak salah paham nggih. Omi riset memang harus dari Ustadz pengajar mapel risetnya. Tahun depan kalau tidak ada restrukturisasi, kalau masih semua Ustadz riset ini jadi Ustadz Menawan, nggih, nanti melanjutkan. Tapi kan saya nggak tahu masa depan seperti apa. Bisa saja Pak Bayu tidak di Menawan, bisa saja. Saya nggak tahu. Bisa saja Mas Rizal nggak di Menawan, bisa saja. Bisa Oke saja sih. Alfi keterima PNS, bisa saja. Bisa jadi Ustadz Rizdan, loh. Nggih, ngoten Pak Rizal sudah dicatat dari ini, nggih. Oke, insya Saya Allah Ustadz rekam. Rizal. Sampun dicatat, nggih, Ustadz Rizal. Yo, Nggih, Satristian mungkin Oke. ditambahi kalau kurang nggih. Oke. Nggih. nggih, nggih. Nggih, kita kolaborasi insya Allah bulan Januari, Tat. Oke, Rizal, Tat. Tat Niki Bayu, masih Tat kalau Andi. lihat statistikanya dulu, biar mantep nanti yang kita libatkan dalam kolaborasi. Oke. Siap, siap. Oke, Bismillah, Tat. Pokoknya ngoten, kalau sangat percaya riset ini memang ada ilmunya dan ada indikatornya. Saya tidak percaya sama bejo, ora percaya. Monggo, pun sudah hampir setengah tiga, Tat Rizdan. Oke, monggo Ustadz Rizal dipun waosaken untuk notulen pada Oh, enggak nyatet, apa waca? betul catat, Tat. Nggih, Satristian saya baca nggih. Oke, Saking. dibuyos kok, Toleransi Tat. rapat nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi rapat refleksi tim riset Ibnu Sina tanggal 12 Oktober 2025. Yang pertama terkait dengan timeline timeline yang difokuskan pada bulan Oktober saat ini sampai 17 Januari nanti, yaitu mencari anak atau mencari calon dari yang akan dilombakan ke depannya. Kemudian bulan Januari sampai Mei yaitu fokus pembuatan proposal, Mei sampai Agustus finalisasi proposal, dan juga ada pendampingan dari luar atau kolaborasi dengan pihak praktisi atau dosen dari luar. Selain itu, untuk kedepannya agar tetap dijaga dengan baik dan tambah untuk melenting, sehingga ada jalan keluar terkait evaluasi yang sudah dilakukan pada Omi Riset kali ini. Kemudian ekstra dengan reguler eh, berbeda, sehingga untuk ekstra tantangannya lebih berat, harus punya pijakan yang kuat ke depannya dan harus disiapkan lebih baik dalam mendampingi dan juga eh, memilih atau menyeleksi dari calon atau peserta yang akan dibimbing. Kemudian yang terakhir, untuk
poin-poin dari evaluasi proposal kali ini, yaitu ada cek similaritas atau Turnitin, kemudian dari topik atau tema yang tren sesuai dengan buku panduan atau juknis OMI tahun ini. Kemudian yang ketiga, tidak lupa substansi dari proposal yang dibuat dan juga optimalisasi proposal sehingga kedepannya banyak proposal yang lolos. Mungkin itu Ustaz Rizal yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, Terima terima kasih. kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih Mas Oke, Rizal, sangat pinter Mas Rizal, padahal gak nyatet, bisa merangkum. oke. Mantap. Hafal Quran juga, Ustaz. Oke. Oke, mungkin itu rapat evaluasi pada hari ini. Semoga semakin memantapkan langkah kita sehingga Amin. bisa menghasilkan proposal yang terbaik, lolos banyak minimal 5 nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Bismillah. Bismillah. Oke. Ngoten mawon mungkin perlu saya akhiri saat ini juga. Tapi mungkin Ya. Ustadz Dwi nganu gitu, ampun live dulu Tat. Kalau pengen konsultasi Tat. Oke, Oke. mantap. Saya akhiri dulu. Marilah kita tutup dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil Rabbika Subhana rabbil izzati rabbika izzati rabbil amma izzati amma amma yasifun wa yasifun yasifun, wa salamun salamun alal alal mursalin mursalin walhamdulillahi rabbil alhamdulillahi alamin. rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Terima kasih Ustadz Bayu, Ustadz Atfi, Ustadz Rizal, oh ya Ustadz Aklis, Terima kasih Ustaz Rizal, Bapak Kepala, saged melanjutkan Pak Wakil aktivitasnya, Sekretaris. nggih. Kapunten saya menyebut berdasarkan urutan yang mriki. Mas Rizal keluar, monggo. Pak Kris keluar. Pak Aklis mboten nampa teng mriki, Tat. Nggih, Atfi aja tasbih. ora sendiri jume Atfi kok, aja metu sik. Piye Pak Rizal? Nggih. Nganu Tat nun sewu. Napa niku terkait dengan ini kan sudah membuat aplikasinya. Nah, kemarin saya sementara pakai taktis. Nah, niki apakah boleh